Apa sih Mbak yang terbersit di benak kalian tentang setelah mendengar Hari Kartini itu apa? Di dalam benak kita pada waktu itu mungkin Hari Kartini ya kita pakai kebaya terus kita karnaval gitu. Wanita itu unik sih menurut saya, unik gitu dengan segala macam karakternya. Kalau laki-laki iya sudah dia konsen di satu pekerjaan ya nggak bisa diganggu gitu. Selamat datang di BBWSBS Podcast. Halo sahabat PUPR semuanya, kembali lagi di podcast kesayangan kalian semua, tentunya di YouTube-nya BBWS Bengawan Solo. Nah, kali ini bareng dengan aku lagi, Vira, yang bakal nemenin kalian buat ngobrolin hal-hal seru dan tentunya bermanfaat buat kita semua. Sesuai dengan tema hari ini, yakni tema Hari Kartini, kita kedatangan dua narasumber yang spesial. Mereka adalah Mbak Ika dan Mbak Rati. Halo Mbak. Langsung aja nih ya Mbak, kita kan mau ngobrolin tentang Hari Kartini. Apa sih Mbak yang terbersit di benak kalian tentang setelah mendengar Hari Kartini itu apa? Siapa dulu nih? Boleh, siapa dulu? Buat saya kalau Hari Kartini itu adalah menurut saya harinya para wanita. Jadi dimana ya kita mengingat perjuangan Ibu Kartini untuk bisa selalu setara gitu ya dengan yang laki-laki, menempuh pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Hari Kartini mungkin beda ya ketika kita dulu waktu SD mendengar Hari Kartini. Di dalam benak kita pada waktu itu mungkin Hari Kartini ya kita pakai kebaya terus kita karnaval gitu. Cuman mungkin iya foto-foto. Nah, mungkin sekarang sudah berbeda pemikirannya ketika kita mendengar Hari Kartini itu apa gitu. Hari Kartini itu hari di mana lahirnya emansipasi gitu, yang disuarakan oleh Raden Ajeng Kartini. Itu di situ di mana Raden Ajeng Kartini menyuarakan terkait tentang hak-hak seorang perempuan yang harus didapat gitu kan. Jadi tidak hanya perempuan itu tidak hanya pasif gitu dalam kehidupan, tetapi dia juga bisa berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, berarti sebagai reminder juga buat kita kalau setiap tanggal 21 April tuh dulu loh Raden Ajeng Kartini tuh berjuang memperjuangkan hak-hak perempuan ya kan. Nah, terus kan terkait dengan peringatan Hari Kartini ini nih, kalau buat Mbak Rati sama Mbak Ika sendiri, menurut kalian tuh penting nggak sih buat memperingati hari ini? Terus kalau iya, itu kenapa penting? Ada beberapa arti penting dalam peringatan Hari Kartini ya. Iya. Yang pertama terkait dengan kesetaraan tadi gitu, kesetaraan antara wanita dan laki-laki dalam hak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian kesetaraan antara perempuan dan laki-laki untuk memiliki hak dan kesempatan berkarir dan berkarya serta mempunyai kesempatan yang sama untuk menyuarakan gitu potensi kita dalam kehidupan. Itu sih sebenarnya arti penting dari peringatan Hari Kartini itu sendiri. Kalau dari Mbak Ika? Iya, penting untuk memperingati ya nggak beda jauh dengan yang Mbak Rati, karena dimana kita semua para wanita ini sudah bisa berkarir juga, dimana laki-laki juga berkarir meskipun mungkin ada batasan-batasan tertentu ya yang seperti kodrat wanita gitu, tapi kita tetap setara gitu dengan yang apa yang bisa laki-laki lakukan gitu. Oke, kita kan tadi ngomongin tentang kesetaraan ya. Kita ingat-ingat lagi kalau zaman di abad 19 dulu kan RA Kartini memperjuangkan hak lebih ke pendidikan ya. Nah, kalau buat kalian sih apa sih makna kesetaraan itu? Kan sekarang akhirnya dengan Kartini memperjuangkan itu, dengan sekarang kan akhirnya timbullah kesetaraan gender ya kan. Kalau menurut kalian kesetaraan gender itu apa?
pendapat kalian? Mungkin dari Mbak Ika dulu. Kesetaraan gender. Jadi kalau menurut pandangan saya sih, dimana misalnya sekarang para wanita itu sudah mulai bisa merambah yang pekerjaan laki-laki gitu, seperti mungkin menjadi kontraktor atau konsultan yang di bidang kita ya, di bidang sumber daya air seperti ini. Nah, itu sudah banyak wanita-wanita yang ada di lapangan gitu. Jadi misalnya entah dia juga melakukan pengukuran lapangan dan lain sebagainya. Dan di situ dulu kan itu pekerjaan itu hanya laki-laki gitu. aja. Tapi sekarang sudah mulai banyak perempuan-perempuan yang mulai merambah di dunia pekerjaan laki-laki seperti itu. Kalau Mbak Rati? Ya, mungkin nggak jauh beda dengan Mbak Ika ya, gitu, terkait dengan kesetaraan gender. Sebenarnya awalnya isu kesetaraan gender itu kan dari keadaan di mana terbatasnya ruang gerak dari seorang wanita atau terbatasnya kesempatan seorang wanita gitu dalam melakukan sesuatu dibanding laki-laki yang cenderung dia bisa melakukan semuanya gitu loh. Tapi juga dengan adanya perlu diperjelas lagi, perlu dijelaskan lagi bahwa kesetaraan gender di sini bukan persamaan mutlak gitu antara laki-laki dan perempuan. Karena kan laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang hak dan kewajiban yang berbeda gitu kan. Iya, nggak mungkin seorang laki-laki atau perempuan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab seorang laki-laki atau seorang laki-laki melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dari perempuan. Ini lebih kepada kesempatan seperti yang disampaikan ke Mbak Ika tadi gitu kan, kesempatan di mana perlu seorang wanita itu bisa diapresiasi gitu kemampuannya, tapi tanpa rasa iba gitu. Jadi dia benar-benar karena kemampuannya dia diakui dengan kerja kerasnya dan berpengaruh terhadap lingkungannya. Yang aku tangkap tadi, kesetaraan itu bukan berarti sama ya kan. Dan yang kita perjuangin di sini kan di mana perempuan itu boleh bermimpi setinggi-tingginya seperti laki-laki. Oke, terus di era digitalisasi sekarang nih, menurut kalian sosok wanita Indonesia itu seperti apa? Wanita Indonesia. Kita kan lahir dari wanita Indonesia, kita juga dikelilingi oleh wanita Indonesia. Wanita Indonesia itu wanita yang sangat hebat. Beliau ibu-ibu kita ini yang ada, karena kita tidak mungkin lahir tanpa seorang ibu ya. Mereka sangat hebat gitu. Mereka tadi juga saya sempat ngobrol sama Mbak Ika juga gitu, ketika satu orang ibu itu bisa mengurus 10 anaknya, tapi 10 orang anak belum tentu bisa mengurus seorang ibu gitu. Dan sesuai dengan perkembangan zaman, seiring perkembangan zaman ini kita lihat wanita-wanita Indonesia ini sangat hebat. Mereka sudah mulai menduduki jabatan-jabatan strategis di dalam pemerintahan. Mereka bisa memberikan potensi mereka terhadap bangsa, terhadap negara dan terhadap umat, dan juga ikut berperan dalam memajukan kemajuan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dari Mbak Ika, sosok wanita Indonesia itu kayak apa? Iya, kalau menurut saya ya itu tadi sih nggak beda jauh juga ya dari Mbak Rati gitu. Jadi saya salut sih dengan wanita-wanita sekarang ini yang berkarir. Maksudnya dia bekerja di kantor, terus dia punya keluarga. Itu kan menurut saya sangat-sangat berat gitu, tapi itu bisa dilakukan gitu. Jadi membagi waktunya itu saya salut dengan para wanita-wanita ini. Apalagi di era digitalisasi ini kan juga ya mungkin sekarang kayak misalnya bisa jualan online dan lain seperti itu gitu. Jadi ibu rumah tangga pun tetap masih bisa berkarir gitu meskipun dia di rumah gitu. Bahkan ibu rumah tangga itu kan juga kerjanya 24 jam kan, nggak berhenti gitu. Jadi saya salut dengan berarti kemajuan itu yang di era digitalisasi itu para wanita-wanita yang Indonesia ini sekarang sudah cukup maju gitu menurut saya, seperti itu. Tadi kan dibilang udah sehebat itu kan ya wanita Indonesia sekarang. Tapi kan sayangnya
mungkin masih ada beberapa wanita yang sering ngerasa insecure nih. Walaupun insecure kan bukan berarti nggak bersyukur nih. Mungkin kan ada beberapa faktor juga kan yang bikin dia gitu. Nah, kalau dari Mbak Ika sendiri maupun Mbak Rati, apa sih yang membuat kalian merasa bersyukur dilahirkan sebagai seorang wanita? Dalam pertanyaannya berat. Ini nih yang berat nih. Apa ya, Mbak? Aduh, kalau bersyukur sebagai seorang wanita ya entah ya gitu. Cuman menurut saya sih ya wanita itu unik sih menurut saya, unik gitu dengan segala macam karakternya, sifatnya, kemudian pembawaannya gitu. Terus dia berada di tengah-tengah dunia laki-laki gitu yang misalnya kalau ya keseharian kita aja lah di kantor gitu. Nah, ya kita dituntut untuk bisa misalkan membuat sebuah keputusan atau menemukan kebijakan-kebijakan itu juga kayaknya untuk wanita itu sebetulnya kan dulu kan nggak ada, maksudnya hanya hak laki-laki gitu loh seperti, tapi sekarang kita bisa termasuk dalam bagian itu. Berarti kan juga ini adalah satu hal yang patut disyukuri gitu, karena kita bisa masuk ke masuk ke lingkup di laki-laki tersebut gitu, untuk bisa ikut berpartisipasi lah dalam membuat keputusan seperti itu. Oke, kalau Mbak Rati? Saya tadi yang berat-berat tuh sudah disampaikan sama Mbak Ika. Saya yang ringan-ringan saja gitu. Saya bersyukur terlahir sebagai seorang wanita, karena seorang wanita itu mempunyai sifat keibuan, kan? Terlepas memiliki atau tidak memiliki anak, seorang perempuan itu tidak bisa lepas dari sifat keibuannya, gitu kan? Karena ya kita tahu gitu kan, rasa, mungkin karena perempuan lebih mengedepankan rasa daripada logika. Iya. Kemudian yang kedua, multitasking. Perempuan itu bisa dalam satu waktu bisa berpikir, bisa mendengar, bisa berbicara, dan juga bisa melakukan beberapa aktivitas gitu loh. Itu yang saya syukuri. Beda ketika ya itu saya alami sendiri gitu kan. Ketika saya menjadi ibu, saya harus kerja, di samping saya harus kerja, saya harus ngurusi anak saya, tugasnya gimana, nanti yang jemput siapa gitu. Itu hal yang harus iya, dan alhamdulillah bisa terselesaikan gitu kan. Yang seperti kita tahu kan seperti itu, beda sama struktur otaknya laki-laki kan. Kalau laki-laki iya sudah dia konsen di satu pekerjaan ya nggak bisa diganggu gitu. Oleh emosionalnya mungkin ya. Jadi mungkin lebih peka sama sekitar juga. Oke. Terus kan kita kalau ngomongin abad sekarang ini kan kita udah nggak ngomongin lagi tentang perempuan yang minta hak untuk meraih pendidikan, minta hak buat boleh bekerja, karena sekarang juga udah banyak kan wanita yang bekerja dan meraih pendidikan tinggi juga kan. Nah, kalau dari Mbak Ika maupun Mbak Rati sendiri, adakah sosok wanita yang menjadi role modelnya kalian berdua? Role model, ya kalau jadi role model saya sih sebenarnya nggak jauh-jauh dari kehidupan kita ya. Kita lahir dari seorang ibu yang dia memberikan, istilahnya ibu itu kan madrasah pertama untuk anaknya. Kita melihat, kita mendengar, kita mencontoh dari seorang ibu gitu kan. Dan yang kita lihat gitu kan, ketika ibu kita bisa melakukan semuanya sampai kita menjadi seperti ini kan, kalau bukan karena perjuangan dan kerja keras beliau mungkin tidak bisa kita sampai, dan doa sih yang paling penting, tidak bisa sampai dalam kedudukan seperti ini. Jadi mungkin role model saya ibu saya, karena saya melihat bagaimana beliau berjuang mengurusin saya, mengurusin adik saya, kemudian mengurusin bapak saya, dan di samping itu beliau juga bekerja gitu. Mungkin itu Mbak Vira. Iya sih. Oh ya, iya ini kenapa ya saya sama Mbak Rati ini kayak sepemikiran terus dari tadi pertanyaan jawabannya. Ya kalau
memang kita lihat setiap hari, yang kita lihat setiap hari itu kan ibu ya gitu. Jadi bisa ya multitasking itu tadi sih, mendidik anak, mengurus rumah tangga gitu. Belum nanti mungkin ya pendidik itu paling penting sih. Jadi mungkin dalam hal disiplin, kerasnya gitu kan, nanti juga itu yang membuat kita bisa sampai seperti ini gitu. Jadi kita juga punya beberapa ya mungkin filosofi kehidupan dari ibu. Oh ternyata seperti ini tuh nggak boleh karena begini, kayak gitu. Nah jadi ibarat sama satu lagi nih, kayak ibu itu nggak boleh sakit gitu ya. Betul. Jadi kalau ibu sakit, dunia tuh runtuh kayaknya. betul. Jadi serumah tuh kayak wah ibu sakit gitu ya. Kalau misalnya anak sakit tuh bisa diurusin sama ibu, tapi kalau ibu sakit tuh ya ini anaknya kan kadang langsung wah ini jadi kayak kegiatan itu berhenti total. Nah, kegiatan rumah tangga seperti itu sih. Dan mungkin ibu itu juga kamus berjalan ya. Jadi kalau ada apa-apa, ini di mana mah? Ini di mana gitu kan? Iya, kita nggak nemu, tapi ibunya nemu. Iya. Heran juga saya juga, kok bisa ya? Gitu. Padahal tadi udah goblok di situ tapi nggak nemu gitu. Di situ, terus pas kita cari nggak ada, terus pas ibunya datang ada. Iya, sama juga ya ternyata. Mbak Ika sama Mbak Rati ini udah menjadi bagian dari Kementerian PUPR, khususnya di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Nah, bagaimana dengan peran wanita di lingkungan pekerjaan ini? Apakah udah setara menurut Mbak Ika sama Mbak Rati? Menurut saya sih udah setara gitu, karena banyak ya kita itu kan rata-rata kita di lapangan ya gitu. Jadi itu bukan hanya menjadi hak prioritas laki-laki saja gitu, ternyata bisa menjadi haknya wanita juga. Jadi menjadi pelaksana di lapangan, kemudian penanggung jawab pekerjaan di lapangan, belum juga pekerjaan di kantor gitu juga menuntut tanggung jawab kita gitu. Jadi menurut saya sih sudah setara kalau di Kementerian PUPR ya. Iya, kalau khususnya juga pada umumnya di Kementerian PUPR memang sudah kita lihat ya sudah setara antara perempuan dan laki-laki, khususnya di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo ini. Kita juga bisa melihat seperti selain yang disampaikan oleh Mbak Ika tadi, di kantor pun sekarang banyak perempuan-perempuan yang memang memegang jabatan penting di BBWS gitu, seperti ada Bukabid OP, kemudian Satker gitu kan, PPK, Supor, itu sudah banyak yang memegang jabatan di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Jadi ya kalau menurut saya sih sudah setara. Mbak Ika sama Mbak Rati ini kan yang terjun langsung nih di lapangan kan, juga sering di lapangan. Terus gimana sih, ada nggak suka dukanya bekerja dengan mungkin mayoritas laki-laki kan ya kalau di lapangan, gimana? Boleh dong diceritain? Iya, kalau suka dukanya sih ya, sukanya sih kita mempunyai banyak relasi, mempunyai banyak teman gitu kan, koneksi gitu. Dan ketika kita bekerja dengan laki-laki itu praktis gitu ya Mbak Ek, nggak kebanyakan cincong lah istilahnya gitu kan, nggak kebanyakan ngomong gitu. Iya, kalau laki-laki ini ya gini-gini, oh iya mereka udah langsung kerja gitu. Kalau ya mohon maaf tidak mengitukan perempuan ya, ada perempuan yang tidak begitu juga gitu. Tapi itu sukanya gitu. Kalau dukanya ya kadang kita masih mungkin agak dilihat sebelah mata ya Mbak, dilihat sebelah mata kadang perempuan memegang ini gitu, mampu enggak gitu. Nah tapi ya mampu. Iya, tapi ya kita banyak belajar, dengan itu kita banyak belajar ya, kita tetap bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Pokoknya tidak malu lah untuk bertanya ketika kita tidak tahu. Nggak beda jauh juga sih Mbak. Jadi kayak misalnya dengan ini kan kebetulan di OP ya, di bidang operasi dan pemeliharaan, di mana petugas-petugas OP itu kan mayoritas laki-laki gitu kan. Jadi kadang memang ada rasa ya kayak dari sisi kitanya seperti nggak pede gitu loh, maksudnya ini kok laki-laki semua gitu. Gimana saya mau bikin maksudnya suatu ketentuan, suatu pedoman untuk mereka semua gitu loh. Tapi ya itu memang kita harus banyak belajar. Iya. Ya memang posisi kita seperti itu, kita harus
gimana caranya harus bertanggung jawab dengan posisi kita gitu kan ya. Dan, ya mereka juga kan laki-laki juga kan lebih banyak berpikir logika ya. Jadi mereka juga oh ya baik, kalau misalnya seperti ini baik ya diikuti seperti itu. Dan gitu sih. Cara pendekatan kita lah ya dengan mereka. Kalau diperbolehkan buat membayangkan nih sosok wanita Indonesia 5-10 tahun ke depan ya, akan menjadi seperti apakah wanita Indonesia di bayangannya Mbak Ika sama Mbak Ratih ini? Wanita Indonesia 5-10 tahun ke depan menjadi wanita yang makin maju ya, makin maju, kemudian cerdas, berbudi luhur, terus makin berani makin berani untuk mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri mereka gitu, agar untuk kepentingan negara, untuk kepentingan umat gitu. Karena kan kita tahu kadang kan mungkin saya kali ya, kadang ketika kita masuk ke tempat umum itu masih ada rasa yang agak nggak pede gitu kan kayak jalan sendirian gitu kan, kayak ngerasa belum aman gitu ya. Betul. Nah makanya untuk meredam ketidakpedean kita ya kuncinya satu gitu, belajar. Kalau dengan belajar kita pandai kan kita bakalan pede menghadapi apa aja. Iya sih, kalau menurut saya ya pastinya bakal tambah maju ya wanita-wanita di 5-10 tahun ke depan. Mungkin sekarang pun juga kita sudah bisa melihat sih, kalau ini dari sisi kayak misalnya pengusaha yang kayak online gitu ya, dari hijab, dari kosmetik, dari apapun itu, kayaknya wanita tuh udah mulai merambah gitu loh ke dunia seperti itu gitu. Jadi terus mereka juga kayak gesit gitu, dan maksudnya kayak menarik gitu loh kalau melihat itu, kayak wah ini bisa menjadi kayak contoh lah gitu ya maksudnya. Nah itu, tapi mereka itu pasti kan juga tetap belajar terus setiap hari gitu loh, dan di balik itu tuh ada perjuangan mereka juga gitu loh, dan sekarang tuh kayaknya semakin meningkat sih untuk perjuangan wanita-wanita seperti itu. Terakhir nih, buat wanita yang mungkin sekarang sedang memilih untuk bekerja atau sedang meniti pendidikan tinggi atau mungkin memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, adakah pesan maupun harapan bagi Mbak Ika maupun Mbak Ratih buat mereka? Harapannya ya, atau pesan dan kesannya itu bagi siapa saja wanita di luar sana ya, baik pekerja, ibu rumah tangga, pelajar ya, itu untuk wanita tuh pokoknya harus tetap belajar sampai kapanpun gitu. Maksudnya karena tidak ada kata terlambat untuk belajar, bahkan untuk seorang ibu rumah tangga pun gitu. Jadi meskipun dia di rumah gitu dengan pekerjaan rumah tangga, tapi dengan dibekali ilmu itu pasti nanti dia bisa untuk mengakomodir, baik mengurus anak, suami, pekerjaan, mungkin bisa juga untuk jualan online gitu. Jadi bisa semua kepegang gitu loh, meskipun pekerjaannya 24 jam nggak berhenti-berhenti gitu. Jadi tetap belajar kapanpun dan dimanapun itu. Sekarang udah maju, udah ada Google ya, maksudnya udah bisa browsing-browsing, mempelajari sesuatu. Nah itu harapannya wanita harus tetap maju ya. Untuk semua wanita baik di Indonesia maupun di seluruh dunia gitu kan, ya harus terus belajar seperti yang disampaikan Mbak Ika, tetap bekerja keras gitu, kemudian tidak mudah menyerah gitu. Dan memang ketika kita memutuskan, entah itu kita berkarir, entah itu kita menjadi ibu rumah tangga, pasti ada hal-hal yang melatar belakangi hal tersebut, dan mereka memerlukan dasar untuk menjalani itu semua. Dan tadi yang disampaikan Mbak Ika juga tadi, belajar memang harus selalu dilakukan gitu, karena kita akan dapat menyelesaikan masalah dengan ilmu yang kita pelajari gitu. Tanpa kita tahu ilmunya, kita nggak bisa menyelesaikan masalah, entah itu untuk wanita yang berkarir maupun yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Oke, berarti
buat semua wanita Indonesia teruslah belajar Iya, ya kan? betul. Dan buat semua wanita Indonesia baik yang memilih untuk berkarir maupun menempuh pendidikan tinggi maupun menjadi ibu rumah tangga, kalian semua adalah cerminan Kartini masa kini. Nah, terima kasih buat Mbak Rati sama Mbak Ika yang udah menyempatkan waktunya buat ikut sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Terima kasih juga buat sahabat PUPR yang udah tonton podcast ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus tonton podcast kita di YouTube-nya BBWS Bengawan Solo, dan kalian juga bisa dengerin full versionnya di Spotify.